warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amma birahmatihi jami'al ibad wa khassa ahla ta'atihi bil hidayati ila sabilir rasyad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tusiluna ila nailil amali wal murad. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh muwaddihi tariqil huda wassidad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hadha ila yaumil mi'ad. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatid, para orang tua, para tokoh masyarakat, pengurus Masjid Jami Al-Qadiyatul Ikhlas, juga sahibul wasilah yang membawa saya ke tempat ini, Bapak Haji Jamhuri, seluruh pengurus masjid dan seluruh jamaah hadirin hadirat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini walaupun cuacanya dari kemarin diguyur hujan, dan walaupun pertandingan bolanya nanggung hampir menjelang subuh baru selesai, tapi masjid ini alhamdulillah terisi penuh oleh jamaah subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan kepada kita semua. Dan yang lebih istimewa adalah hari ini adalah hari pertama kita berada di tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan ini menjadi langkah kita yang lebih baik, nasib kita lebih baik dari tahun sebelumnya, amal kita lebih baik daripada sebelumnya, dan kondisi kita akan diperbaiki oleh Allah jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya, karena kita mulai dan melangkah dalam keadaan baik. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kenapa tahun kita itu disebut dengan tahun Hijriah? Ini pemberian atau penamaan tahun Hijriah terkait langsung dengan penghitungan sejarah penanggalan Islam yang dimulai momentumnya dari hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Walaupun hijrah itu bukan bulan Muharram, bukan. Hijrah itu dalam catatan sejarah, kitab-kitab sejarah yang kita baca itu umumnya menyebutkan hijrah itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Sementara tahun baru kita bukan tahun baru, hitungan hijriah tahun pertama, bulan pertamanya kalau miladiah Januari, kalau hitungan hijriah itu bulan Muharram. Jadi yang diambil momentum hijrahnya itu penghitungan tahun satunya itu mulainya kapan gitu. Jadi tahun satunya ngitungnya bukan dari kelahiran Nabi, bukan dari turunnya wahyu, tapi ngitungnya dari sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa ini yang disepakati oleh para sahabat untuk menghitung tahun hijriah, tahun Islam itu dengan momentum hijrahnya Nabi? Karena hijrah itu menjadi momentum perubahan dakwah Nabi yang spektakuler, yang telah mampu merubah wajah dunia secara keseluruhan. Ya kalau bahasa MC biasa menyebutnya Rasulullah yang telah mengeluarkan kita dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Itu bahasanya begitu bahasanya. Artinya memang merubah betul, merubah dunia yang gelap dari kebodohan, dari kejahiliahan, berubah menjadi masyarakat madani,
masyarakat yang berkarakter. Itu perubahan itu terjadi ditandai dengan hijrahnya Nabi dan kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Sebab 13 tahun sebelumnya, sejak Nabi menerima wahyu sampai Nabi hijrah, perkembangan Islam itu tidak sesuai dengan ekspektasi Nabi, jauh dari yang diharapkan. Karena kenyataannya semakin hari kondisi kaum muslimin semakin dipersempit ruang geraknya. Bahkan banyak sahabat yang mengalami penindasan sampai pembunuhan. Dan kita masih ingat, lekat dalam ingatan ketika kita membaca sejarah Nabi dan para sahabat diboikot di satu tempat yang sampai mengalami penderitaan yang sangat-sangat luar biasa. Tapi setelah hijrahnya Nabi ke Madinah, itu perkembangan Islam begitu pesat dan cepat tanpa bisa dihentikan oleh kekuatan manapun. Hanya butuh waktu 1,5 tahun, umat Islam sudah mengungguli dominasi kekuatan-kekuatan kabilah yang ada di wilayah semenanjung Jazirah Arabia. Ditandai dengan kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar, berlanjut dengan peristiwa Uhud, sampai kemudian berhasil mempertahankan Madinah pada saat perang Ahzab atau perang Khandaq, dan puncaknya adalah penundukan kembali negeri Mekah oleh Nabi dan kaum muslimin. Itu semua tidak bisa dipisahkan dari peristiwa hijrah, ditandai perubahan yang sangat dahsyat itu dari peristiwa hijrah. Makanya kenapa bagi kita penting mengingat ini semua? Setidaknya apa yang diagendakan oleh para sahabat, utamanya Khalifah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an, itu berharap setiap terjadi pergantian tahun kaum muslimin mau setback kembali kepada sejarah, melihat kembali sejarah perjuangan Islam itu. Dan peristiwa hijrah ini melibatkan dua komunitas manusia, dua kelompok manusia yang disebut dalam sejarah Islam sebagai orang-orang muhajirin dan ansor. Muhajirin adalah orang yang berhijrah dari Mekah, ansor itu adalah orang yang menerima orang-orang yang hijrah dari Mekah. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengabadikan sebutan mereka ini dalam Al-Quran dengan sebutan as-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar. Inilah generasi awal Islam, mereka orang-orang yang terdahulu dari kelompok Islam, yaitu orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Patut dicatat, dan Allah sendiri menyebut mereka adalah orang-orang pilihan dengan karakter khusus yang telah dipantaskan oleh Allah untuk mengibarkan panji Islam dengan karakter unggulan yang kita, nanti saya kaitkan tadi dengan judul awal kita itu ya, kesantunan lisan dan perbuatan. Ini betul-betul Pak, kalau saja kita bisa sedikit saja mentransfer karakter mereka pada diri kita, itu sudah luar biasa. Jangankan sama dengan mereka, mirip-mirip dikit aja gitu, top kita ini. Dan itu bisa kita bongkar dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 8 ayat 9. Itu dua ayat itu menyebutkan karakter yang disenangi oleh Allah dari muhajirin dan karakter yang disenangi oleh Allah dari orang ansar. Mohon maaf, ini saya agak batuk melulu memang. Singkat saja, pokoknya nanti keburu siang lagi. Berapa jam biasanya dikasih waktu? Oh. Bapak ingat Pak, Nabi itu bilang, siapa orang yang sholat subuh kemudian dia duduk di tempat itu
ya, sampai matahari terbit, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Apalagi yang nggak punya duit tapi pengen punya pahala haji, udah jangan jauh-jauh dari masjid. Pokoknya jangan keluar dari masjid sebelum matahari keluar. Itu pahalanya sama dengan haji dan umroh Oh, yang haji aja belum tentu sempurna. Yang duduk sampai matahari terbit dikasih pahala haji dan umroh tanpa mesti melakukan haji dan umroh, tapi dia dapat pahala haji dan umroh. Dengan cara apa? Duduk di tempat itu sampai matahari terbit. Ayatnya tentang muhajirin yaitu surah Al-Hasyr ayat 8. Padahal ayat ini dimulai dengan penyebutan bahwa mereka adalah salah satu kelompok yang berhak untuk mendapatkan fai namanya. Fai itu harta rampasan perang tapi tidak lewat perang. Kalau lewat perang namanya ghanimah. Di antara yang berhak mendapatkan itu adalah lil fuqara'il muhajirin alladina ukhriju min diyarihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah ulaika humus shadiqun. Jadi ayat ini saya angkat menyebut karakternya saja yang Allah sebut, bahwa orang-orang muhajirin itu adalah orang-orang yang ukhriju min diyarihim, yang terpaksa harus keluar dari negeri tumpah darah mereka. Mereka mesti keluar untuk menghindari tekanan yang sudah sulit sekali dihindari dari orang-orang kafir yang semakin luar biasa tekanan mereka. Mereka mesti meninggalkan tanah Mekah itu. Resikonya meninggalkan tanah Mekah itu adalah dengan meninggalkan tanah tumpah darah mereka, meninggalkan rumah tempat tinggal mereka, meninggalkan mata pencarian mereka untuk pindah ke satu negeri yang mereka belum tahu harus mereka lakukan apa di sana. Ini beda sama transmigrasi. Transmigrasi udah disiapin rumah, Pak, di sono udah kasih modal hidup, diangkut pakai pesawat. Ini sahabat ninggalin Mekah perjalanan 2 minggu dengan menggunakan onta. Itu yang punya onta, yang jalan kaki lebih lama lagi urusannya. Belum lagi tantangan wilayah yang dilewati, tidak seperti sekarang 2 jam pakai kereta udah nyampe hari ini. Dulu 8-7 jam kita naik mobil. Dulu butuhkan 2 minggu untuk berjalan, belum lagi badai gurunnya, belum lagi di tengah malam dinginnya dan sebagainya, belum lagi kejahatan yang mungkin mereka temui di jalan. Resikonya sangat luar biasa, tapi terpaksa mereka harus tinggalkan Mekah. Disebut oleh Allah ukhriju min diyarihim, dan itu mereka lakukan yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Yang mereka lakukan itu semata-mata karena mengharapkan karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa cuma sampai di situ yang mereka buat? Tidak. Allah sebutkan wa yansurunallaha wa rasulah, dan mereka adalah orang-orang yang bersedia membela Allah dan Rasulnya. Maka Allah berikan sebutan ulaika humus shadiqun. Itulah mereka orang-orang yang telah membuktikan kebenaran iman mereka, berani berkorban dan mereka siap berjuang. Itu orang muhajirin. Lalu orang Ansor di ayat 8, di ayat 9 Allah bilang apa? Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna hajatan fi sudurihim mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sedangkan orang-orang yang menempati negeri itu, negeri yang akan dituju itu, Yastrib asalnya. Yastrib itu bahasa Indonesianya kalau kita terjemahin artinya ribut, Pak. Apa namanya itu bahasa kitanya kalau orang ribut mulu itu? Iya, rancu, Pak. Asalnya itu karena mereka dikit-dikit apa aja, kambing nedak doang bisa perang antara kampung 2.
yang kemudian dirubah oleh Nabi namanya Al-Madinatul Munawwarah, negeri yang tercerahkan lewat cahaya Tuhan. Mereka menempati negeri itu dan mereka sudah beriman sebelumnya, sebelum Nabi dan sahabat pindah ke negeri mereka, yaitu orang-orang asli penduduk Madinah, Aus dan Khazraj, yang telah pernah berbaiat kepada Nabi pada tahun 11 dan 12 kenabian, yang disebut dengan Bai'ah Aqabatul Ula dan Bai'ah Aqabatul Tsaniyah namanya. Allah sebutkan mereka itu orang yang telah beriman sebelum kedatangan orang muhajirin. Mereka ini karakternya apa? Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka sangat menyenangi, mereka suka dengan orang-orang yang datang hijrah ke negeri mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatam mimma utu. Sama sekali tidak ada pretensi apa-apa di hati mereka untuk memiliki apapun yang diberikan kepada orang-orang muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Kesenangan mereka itu dibuktikan dengan mereka mau mengorbankan kepentingan diri mereka sendiri demi menolong dan membantu orang-orang yang berhijrah itu. Walau kana bihim khososah, walaupun mereka sendiri susah, tapi demi saudara mereka, mereka berani berkorban apa saja. Penutup ayat ini berlaku sampai hari kiamat. Wa may yuqa syuhha nafsihi. Siapa orang yang dipelihara dari kebakhilan dirinya, ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang sukses. Apa yang bisa kita ambil dari ini semua? Bahwa peristiwa hijrah adalah peristiwa lompatan sejarah Nabi yang spektakuler, dan itu melibatkan dua komunitas unggulan, yaitu Muhajirin dan Ansor, yang dua karakternya sudah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berani berkorban dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berani mengorbankan kepentingan mereka demi saudara mereka. Inilah sebenarnya karakter yang mesti dimiliki oleh kaum muslimin bila kita ingin melihat suasana Islam itu berjaya. Jangan ngimpi kita ingin Islam itu kuat, iman kita menjadi iman yang mantap, agama kita menjadi bagus. Nggak akan ada kalau kita tidak mau membuktikan kemauan kita itu lewat kesungguhan kita, yang dalam bahasa agama disebut dengan jihad atau mujahadah. Sebab apa? Kalau generasi Islamnya model kayak kita sekarang ini, sulit Pak menemukan fakta merubah karakter dunia yang gelap ini menjadi terang. Yang kedua, nggak bisa juga dikatakan bahwa kita udah benar-benar beriman kalau kita tidak membuktikan keseriusan kita dalam beragama. Makanya semacam singgungan umum ini pada ayat Al-Quran surah Al-Ankabut, ketika Allah firmankan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja masuk ke dalam sorga hanya dengan mengatakan bahwa kami adalah orang-orang beriman? Kata Allah, tidak. Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Sungguh telah pernah kami uji orang-orang yang ada sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sehingga pada akhirnya Allah tahu secara faktual siapa yang benar imannya dan siapa yang dusta dalam imannya. Teruji Pak. Itu buktinya para sahabat, demi iman mereka berani tinggalin tempat tinggal mereka, harta mereka. Jangan bayangin hijrah hari ini Pak, ada pakai travel check segala. Bapak dananya bisa disimpan di mana-mana. Dulu yang namanya bawa awak aja udah luar biasa. Nggak mikirin bawa barang hijrah itu. Jangan Bapak bilang, gampang lah dari Mekah ke Madinah. Bah, sekarang masih banyak toko. Dulu orang hijrah kamu punya apa-apa. Sekarang kita mau jalan kemana aja, Alfamart, Indomaret, Bapak bisa mampir tuh. Aus lapar tinggal beli. Dulu taruhannya nyawa, udah ninggalin tempat tinggal, taruhannya nyawa, nyampe belum tentu. Coba bayangin. Kalau bukan karena kekuatan iman,
Gak bisa itu dilakukan. Dan gak semuanya orang-orang kuat. Banyak orang-orang yang memang tidak memungkinkan untuk berangkat, sehingga itu badannya secara hukum dimaklumi mereka tidak berangkat. Tapi yang masih muda, yang masih kuat, diharuskan wajib hukumnya hijrah. Gak bisa dikatakan mukmin saat itu kalau nggak hijrah mereka. Illal mustad'afin, kecuali orang-orang yang mustad'afin, yang lemah atau dilemahkan oleh keadaan. Makanya kalau Islam lahir di Betawi kayaknya nggak berkembang. Orang Betawi kan rada nggak berani ngerantau. Kayak model saya begini, jangan kan ngerantau, mondok aja pulang mulu. Masya Allah, itu karakter mereka berani itu berkorban secara penuh dan utuh tanpa tahu apa yang harus mereka dapatkan nanti di sana. Mau tinggal di mana, mau bikin apa, mereka nggak tahu. Yang mereka tahu cuma satu, menyelamatkan agama, menyelamatkan iman mereka, dan ini perintah Allah. Hanya itu, Pak. Beda dengan eksodus besar-besaran manusia dalam alam dunia ini ya. Makanya sejarah mencatat eksodus manusia terbesar sepanjang sejarah adalah peristiwa hijrahnya kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Kalau orang hari ini pindah dari satu negeri ke negeri lain karena untuk merubah nasib, Pak, yang walaupun kadang-kala dia merubah kemanapun nggak berubah-berubah juga, emang dasar uratnya urat sempit gitu. Ya mau ke Hong Kong, gua pulang ya bangkrut lagi gitu. Emang dasar uratnya urat susah. Ngerubah nasib paling hari ini orang pindah ke satu tempat. Dulu mereka pindah satu tempat untuk mempertahankan dan memperjuangkan agama. Dan hebatnya yang menerima mereka orang muhajirin, menerima dengan tangan terbuka, dengan hati yang ikhlas, dan bahkan mereka mau mengalahkan kepentingan diri mereka demi menyambut dan memfasilitasi saudara mereka yang datang dari Makkah itu. Maka tidak ada yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah terindah sepanjang sejarah kecuali bentuknya adalah ta'akhuw bainal muhajirin wal ansor, persaudaraan antara orang muhajirin dan orang ansor, yang persaudaraannya utuh tanpa pretensi apa-apa. Hari ini kita bersaudara itu maunya sama orang-orang yang nguntungin doang. Kalau mau orang kaya rumahnya pada lengket, orang susah pada geli. Nah, berteman nyarinya yang kira-kira bisa diutangin. Iya kan begitu. Kata dia, gue udah susah, berteman dong susah. Ya, amruk kita. Tuh. Ya gak usah jauh-jauh lah, Pak. Orang tahlil aja, tahlil itu yang ngundang tahlil orang kaya itu dari maghrib udah pakai kain BHS, Ustad. Coba yang ngundang orang susah 7 hari tahlilan, ditungguin apa hari ke-7 nggak nyampe-nyampe. Alasannya kelupaan mulu, kalau nggak diparanin lupa. Gitu. Kondangan juga begitu, kalau yang ngundang orang kaya mak dari pagi udah make up siap berangkat. Dina orang susah mak, lu udah kondangan siapa ya? Lah saudaranya sendiri aja lupa. Hubungan hari ini orang didasarkan atas kepentingan. Dulu tidak, dasarnya karena iman. Dianggap saudara karena satu iman, diikat oleh kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ikatan mereka. Sampai Allah bilang wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Enggak ada harapan apapun kepada saudaranya, enggak ngarep, enggak. Yang mereka mau itu adalah memberi dan berbagi kepada mereka. Dua komunitas inilah yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di muka bumi, hadirkan di dalam ayatnya, yang telah pernah terjadi persaudaraan yang sangat intensif dan utuh, ikhlas karena Allah. Persaudaraan iman. Maka apa yang saya mau sampaikan, tema pokok hari ini terkait tahun baru Hijriah
adalah setidaknya kita bisa berkaca dari peristiwa itu. Pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pilih kita menjadi orang beriman, alhamdulillah. Tapi percayalah bahwa iman kita tidak akan pernah bergeser, tidak akan naik, tidak akan bertambah, tidak akan semakin kuat, tidak semakin bagus kalau kita tidak bersungguh-sungguh menghargai nikmat Allah yang satu ini, yaitu nikmat iman, dan kita tidak pernah mau memperjuangkan persoalan iman. Nggak cukup hanya ngaku beriman saja, Allah akan uji juga pada akhirnya. Semua kita akan diuji, Pak. Tadi ayatnya surah Al-Ankabut ayat 2 itu, Allah akan uji setiap orang itu. Jangankan manusia biasa, Nabi aja diuji sama Allah. Kita tahu dari Nabi sendiri yang ngomong, inna asad dan nasi balaan al anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Diuji oleh Allah. Nabi Ibrahim diuji kayak apa ujiannya? Suruh motong anak. Bisa Bapak motong anak? Boro-boro motong anak, motong kambing aja nggak bisa. Diuji. Masya Allah. Kita juga diuji iman kita, makanya jangan kaget. Semua pasti akan ngalamin ujian. Kata ulama ada 3 bentuk ujian orang beriman. Yang pertama al-ma'murat, terkait dengan urusan agama. Di sana ada yang namanya perintah-perintah Allah yang wajib kita kerjain. Itu ujian iman kita. Yang kedua al-manhiyat, larangan. Itu pun ujian kesetiaan kita pada iman kita. Bukti bahwa kita beriman, patuh ke Allah, tunduk kepada hukum Allah, termasuk tunduk dengan apa yang Allah haramkan. Walaupun kita hobi ketika hukum mengatakan itu haram, kita mesti berhenti. Itu ujian. Dan yang ketiga al-baliyat, ujian berupa bala, musibah, kesulitan hidup, persoalan-persoalan kehidupan yang sebenarnya kita semua ngadepin, ngalamin, Pak. Jangan dibilang kagak, kayaknya gua doang hidup susah mulu. Enggak, Pak, sama. Bapak selalu bilang enak Pak Jamhuri mah, duitnya banyak. Kalau kayak dia mah enak kali, hidup nggak ada susahnya. Kata kita, Pak, emang dia seneng mulu, ada wayanya susah Pak Jamhuri ya. Lu pusingnya lebih ngejelimet dia. Orang semakin banyak uangnya, pusingnya semakin ngejelimet gitu. Nanyanya sama siapa? Nanya yang punya duit. Jangan nanya sama saya. Kita sama-sama gak punya duit. Masya Allah. Ujian, sejauh mana kemudian kita menghadapi ujian itu dengan sabar, seperti sabarnya para nabi, sabarnya para sahabat, sabarnya orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diuji, nggak betantang betenteng, romannya mau nyelonong aja masuk surga. Masuk apa bapak moyang ente? 3 ujian ini cara ngadepinnya cuma itu tadi, punya sikap yang disebut dengan mujahadah. Makanya di ujung surah Al-Ankabut, ujungnya sekali itu kan ayat pembuka tuh, ayat 2 itu. Ayat terakhirnya itu bunyinya begini, ayatnya menarik sekali nih. Quran itu kajiannya indah kalau ngaji tafsir sebenarnya. Apa kata Allah di ujungnya? Padahal Allah bilang walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, bersungguh-sungguh di jalan kami, berkorban di jalan kami, lanahdiyannahum, sungguh akan kami tunjukkan mereka, subulana, bukan sabil lagi nih, bukan jalan kami, tapi banyak jalan kami buka untuk mereka. Wa innallaha lama'al muhsinin. Ini ma'a itu ma'iyah kalau dalam versinya Jalalain, artinya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Bersamanya itu membersamainya Allah bukan secara zat, tapi membersamai bin nasri wal aun. Allah akan berikan kemenangan, Allah akan berikan pertolongan. Jadi kemenangan dan pertolongan itu selalu nempel ngikutin orang-orang yang selalu berjuang di jalan Allah. Itu ayat.
Jadi yang mesti kita tularkan diri kita lah semangat mujahadah fiddin itu. Ini nggak bisa Pak, sholat subuh nih nggak bisa Pak kalau nggak ada kesungguhan. Bapak jangan bilang kenapa Bapak sholat subuh ke masjid, Bapak bilang ya alhamdulillah karena saya tahu sholat subuh pahalanya gede. Pak, yang tahu sholat subuh pahalanya gede bukan Bapak doang, nohnya lagi ngorok juga tahu. Betul. Kalau Bapak Ibu bilang alhamdulillah saya mah nggak pernah maksiat yang namanya zina segala macam, nggak pernah saya mah korupsi, nggak pernah saya nyolong, alhamdulillah saya mah. Kenapa? Karena saya tahu itu haram. Pak, yang tahu itu haram bukan Bapak Ibu doang. Yang namanya nyolong itu haram bukan Bapak doang yang tahu, bukan Ibu doang yang tahu. Siapa? Maling juga tahu. Betul. Taufiknya Allah lah yang membuat kita bisa menjalankan yang baik, meninggalkan yang buruk, gitu. Dan dari mana kita dapat itu semua? Itu mesti startingnya, entry pointnya dari keseriusan kita beragama. Kudu serius, bersungguh-sungguh. Di agama ini nggak bisa main-main. Cuman lucunya kita hari ini agama jadi mainan, mainan jadi serius. Coba nonton bola aja pakai baca selawat. Karena orang nonton bola kemarin untuk Wat Indonesia lawan Uzbekistan kemarin, Masya Allah, ada yang baca ayat kursi dari awal peluit. Lah orang main bola didoain, penyiarnya geblek juga lagi. Mari sama-sama kita doakan, semoga orang main didoain. Kalau doain tuh orang berjuang didoain, tuh doain pantas. Orang main didoain, iseng bener ente. Iya bukan tempatnya. Ya, tapi ini untuk kebanggaan Indonesia. Ya urusan begitu jadi kebanggaan. No, orang muhajirin berbangga dipuji sama Allah. Mereka berjuang dipuji sama Allah. Prestasinya jelas mengibarkan bendera Islam. Udah tiba urusan begituan doang dihargain. Besok juga kita kalah lagi. Betul. Kemarin Argentina menang, dulu sebelumnya kalah. Prancis sebelumnya juara, bikin kalah lagi. Itu mah ya namanya permainan ya begitu. Makanya namanya dunia mah nggak usah serius, namanya lahun walaibun. Kehidupan dunia ini permainan, maka bikin santai aja. Ente serius banget sih mau urusan dunia. Urusan agama nggak pernah serius, mancing ya serius tuh minta ampun mau mancing. Dia mancing itu duit sampai jet nabung buat beli joran. Mau mancingnya besok malam-malam udah beresin joran. Harusnya ngaji yang serius bukan mancing. Giliran ngaji mah tetap aja gini, ngaji mingguan aja nggak ada seriusnya. Ayolah kita jalan. Belum nyampe ustadznya. Mana ada persiapan. Orang masih siap-siap ntar malam mau ada pengajian. Siapin supaya jangan ngantuk bagaimana, supaya gimana. Enggak, kalau ngaji mah bodoh amat. Itu saking seriusnya mancing, benang kenur di ujung empang kelihatan. Dia pelototin. Kelihatan tuh gerak-gerakan di benang kenur itu. Jangan ngaji mah disodorin kitab Barzanji tuh, baca mulu dan digeser sebelah dia digeser, dia geser lagi. Emang apa alasannya? Nggak bawa kacamata. Padahal tulisan Barzanji itu lebih gede dari benang kenur. Benang kenur di ujung empang mau kelihatan. Barzanji di biji matanya aja kagak lihat, kata nggak bawa kacamata. Lu mancing kemarin nggak bawa kacamata. Kita ini urusan dunia dibikin serius, urusan agama dibuat santai. Selalu bahasanya ya kalau sempet. Diajak ngaji jawabannya kalau sempet. Aduh, bidan main bola mah, mancing mah, ngejar janda mah, serius. Ngejar janda serius, ngejar surga mah nggak serius. Ngejar janda mah duit utang pinjem juga jalakonin, tabungan jetebok. Itu saldo dikuras buat ngejar janda mah, ngejar surga mah boro-boro nguras tabungan. Ayo
Ah, ngomong aja. Jadi sedikit saja kita tularkan semangat berjuang untuk agama, semangat berkorban. Kalau bahasa saya tadi, ini sholat subuh Pak, kalau kita tidak mau mengorbankan kenikmatan tidur kita, apa bisa kita ninggalin tempat tidur? Ya Pak, dengar orang azan, itu selimut bikin kita puter, bikin anget. Tuh bantal kalau kita nggak lemparin Pak, tambah ngoroknya. Maka kita korbankan kenikmatan tidur kita, kesenangan kita korbankan demi mendapatkan sesuatu yang disenangi oleh Allah. Itu kan berjuang namanya. Nunggu kepengen, budak nggak ada semakin pengennya Pak. Ntar dah, gue mah kalau udah kepengen lah, mau ibadah nunggu kepengen, dipaksa, disuruh beramal, berinfak, nunggu sisa. Saya pernah acara groundbreaking pembangunan sebuah musola, panitianya dengan bangga ngumumin modal kita sekian, masih jauh dari anggaran yang kita butuhkan. Jadi besok panitia akan menitipkan ke rumah-rumah masyarakat prelek itu apa namanya, kotak ya, kaleng, nanti akan ditaruh di depan pintu supaya ibu-ibu tiap hari setiap pulang dari pasar, sisa belanja dari pasar bisa dimasukkan ke kotak kaleng itu. Enak aja saya begitu ngasih ceramah, saya bilang ini masyarakat mau masuk surga, mau, masa masuk surga sisa gegares. Ya betul, lama-lama juga jadi juga musola, memang betul itu ya, tapi apa pantas kualitasnya yang begini pengen masuk surga tapi ngumpulinnya dari uang sisa gegares, kan nggak pantas. Apa nggak malu pengen masuk surga modalnya sisa gegares gitu kan? Yang ketop tuh apa? Yang top itu yang mau mengorbankan kepentingannya, itu namanya berkorban, itu namanya berjuang. Saya bilang ini ibu-ibu yang ada di sini semua, ini ada berapa rumah kepala kakak semua yang ada di sini, ini gak usah banyak-banyak lah. Satu ibu itu keluarin emasnya 20 gram aja, selesai. Saya bilang ayo ibu-ibu minimal 10 gram deh, itu daripada 10 gram itu besok ibu mati, begitu mati dikuburin. Kan emasnya nggak dikuburin, diambil sama lakinya. Dapat 40 hari lakinya kawin sama janda, emas kawinnya itu kan suwe. Jadi saya bilang ibu-ibu daripada emasnya buat ngawinin janda, mendingan emas ibu buat modal masuk surga. Masuk akal nggak? Itu dibutuhin Pak hari ini, yang kita nggak punya. Pakai masang kotak di jalanan, mobil pada macet. Kayak gitu kelakuan umat Islam kita. Berkacalah dari sahabat. Jadi korban, bukan jadi korban tapi berkorban. Itu yang Allah mau lihat dari kita, kesungguhan. Maka adalah ada kaidah usul nyebutnya al ajru ala qadril masyaqqah. Balasan itu sangat tergantung pada tingkat kesulitan yang kita hadapi, karena semakin tinggi kesulitan semakin besar tuntutan pengorbanannya. Itu yang akan kita dapat. Maka jangan harapkan mendapatkan kenikmatan ibadah kalau kita tidak pernah berusaha berkorban dan bersungguh-sungguh. Jadi berkorbannya banyak tuh, dari mulai korban pikiran, mengorbankan pikiran kita. Yuk, mikir, suruh mikir. Mikir utangmu, mikir kebesaran Allah, memikirkan bagaimana ini agama, gitu loh. Jangan mikirin utang sama kreditan.
Korban banyak jalan tuh, korban waktu, korbanin seminggu sekali hadir ke pengajian, korban waktu namanya. Udah patenkan, kalau udah giliran ngaji malam rebo, yang ngaji malam rebo, udah patenin, nggak ada agenda lain. Ini mau boro-boro, ya entah kalau sempet, kalau kagak ya udah. Makanya nggak akan pernah ngalahin Pak pengorbanan ustadz kalau urusan pengajian, makanya ustadznya selalu yang untung. Dan yang pinter gua ustadznya mulu, jamaahnya mah diajak ngaji kagak pinter-pinter, ngapa emang berkorbannya yang kagak. Coba bapak kalau mau pre ngaji emang nyampein maaf sama ustadz nggak bisa datang, kagak. Ustadz kalau mau datang ngaji, kalau giran ngaji itu mau datang atau enggak mau datang, dia pikirin bagaimana ntar umat, bagaimana ntar kalau saya nggak datang pengajian bagaimana, dia pikirin. Bapak mah kalau pre aja nggak pernah mikirin kan. Coba sekali-kali bapak mikir, ya Allah ini kalau gua nggak datang terus ustadz bagaimana, jangan-jangan yang nggak datang bukan gua doang, yang lain pada kagak datang, ustadz melotot sendirian, kasihan amat ustadz. Pernah mikir gitu? Pernah nggak? Kagak. Sebodoh amat tuh korban Pak, berkorban buat agama timbang segitu, sampai korban harta buat agama. Ini masjid megah begini nih, ini udah kayak masjid Kuba ini masjid yang pertama dibangun oleh Nabi, Masya Allah. Ini udah kayak di Madinah ini kita ini sholat ya. Ini kan dari pengorbanan Pak, bener nggak? Coba duitnya dikantongin semua nggak ada yang mau ngeluarin, bisa begini? Korban harta. Puncaknya kalau sahabat sampai berani korbannya nyawa. Kalau kita mau belum nyampe lah berarti bang ngomong doang. Korban nyawa, kadang teriaknya nggak seimbang sama kelakuan. Korban nyawa boro-boro, korban nyawa dewek, nyawa kambing aja nggak ngasih. Tiap tahun dituntut kita ngorbanin kambing. Nggak berani ngorbanin nyawa kambing. Boro-boro ngorbanin nyawanya dewek, ya jauh banget romannya. Ada orang nuntun kambing bukan jenambahin, malah jika Alfamart beli areng, ya yang begini. Orang-orang nuntun kambing, dia beli areng. Romannya demen banget makan daging korban tapi nggak pernah korban. Ini ada nih tampang mukanya yang nggak pernah ngorban, nih ada, kelihatan sih wajah areng. Coba deh bapak pikir, kalau dulu orang berani korbanin nyawanya, hartanya, Sayyidina Utsman itu korbanin hartanya buat Islam, orangnya juga berangkat, Abu Bakar juga begitu, sahabat yang lain juga begitu. Bahkan ada sahabat yang saking nggak punya ngadep kepada Nabi, ya Rasul saya nggak punya bekal untuk jalan, tapi tolonglah ajak saya berperang. Kata Nabi, ya bagaimana aku mengajak ke kalian, kan juga nggak ada lagi. Akhirnya sambil menangis pulang karena orang-orang yang menjemput sorga, dia cuma diem di rumah, nangis pas sahabat mah. Mau kita mau kagak, enak nih gua nggak ngorban. Dapat daging banyak kan. Hai, Masya Allah. Ya agama sih korbanin, agama harus kita, untuk agama harus berani berkorban untuk agama, untuk membuktikan kualitas iman kita, membuktikan kita sebagai orang yang benar-benar beriman. Itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang kita harus tiru dari peristiwa hijrah adalah bangunan konstruksi yang disebut dengan ukhuwah, hubungan relasi persaudaraan yang benar-benar didasarkan atas lillah, hubungannya karena Allah, dan itu telah mampu meruntuhkan tembok-tembok kesombongan manusia, dan manusia dibuat menjadi masyarakat yang egaliter, hidup dalam kebersamaan tanpa sekat, yang punya memberi kepada yang tidak punya tanpa mengharap. Makanya diskusi saya kemarin untuk lebaran kajian
obrolan-obrolan lebaran kita membahas tentang siapa sih sebenarnya yang dimaksud orang baik dalam Islam itu. Orang yang baik dalam Islam itu kalau kita rujuk kepada ayat Al-Quran adalah orang yang selalu mau memberi kepada orang lain. Yang bahasa Quran menyebutnya yunfikun, wa mimma rozaqnahum yunfikun. Atau kalimat wa atal mala ala hubbih, memberikan hartanya dengan senang hati kepada orang lain. Berjiwa memberi. Lihat orang Ansor tadi, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka rela korbankan, tawarkan apa yang mereka punya kepada orang-orang muhajirin walaupun mereka sendiri susah, mereka rela berbagi. Itu kan yang ada dalam Islam sebenarnya. Berjiwa memberi, baru terbangun ukhuwah yang benar. Kenapa tadi saya bilang ukhuwah kita nih cenderung tidak benar? Karena ketika kita bersaudara bukan berpikir memberi tapi berpikir mengambil atau menerima. Itu yang salahnya. Makanya berkawan kalau pengen memberi, cari temen orang-orang susah supaya kita bisa nolong mereka setiap saat. Bukan nyari orang kaya supaya bisa minjem waktu susah. Itu baru baik kita. Demi saudara kita, kita berani berkorban apa saja. Ini boro-boro saudara yang namanya teman tetangga, saudara kandung aja berantem kita. Betul? Betul? Salah, maksud berantem betul. Jadi bersaudara itu dalam konteks memberi, Pak, bukan menerima. Ini negara kita ini bisa merdeka kenapa? Karena orang-orang tua kita dulu, para pahlawan dulu itu berjiwa memberi. Mereka nggak akan berpikir apa manfaatnya saya perang sama Belanda gitu, berperang sama Jepang, apa manfaatnya? Enggak, mereka nggak pikir gitu. Yang mereka tahu adalah negeri ini dijajah, harus merdeka, itu saja. Jadi mereka beri apa yang mereka punya, termasuk nyawa satu-satunya mereka berikan. Kita merdeka, alhamdulillah. Dan negara ini dibangun dengan semangat sama, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu cita-cita tertingginya. Tapi apa sudah kita capai? Belum. Kenapa? Karena orang yang menyelenggarakan negara ini dari awal dulu sampai sekarang, kebanyakan, bukan semua, kebanyakan jiwanya hanya nerima dan ngambil. Saya ulangi, orang dulu berjiwa memberi, yaitu berkorban, sehingga penjajahan berubah menjadi kemerdekaan. Begitu udah merdeka, ini negeri diurus, dan yang ngurus itu kebanyakan hobinya nerima dan ngambil ketimbang memberi. Maka cita-cita itu tidak terbangun. Udah ya? Saya udah curiga aja udah ngirim surat berarti suruh berhenti, biasanya begitu. Di rumah tangga juga sama, Pak. Rumah tangga akan adem ayem kalau pasangan tuh jiwanya masing-masing memberi. Suami hanya berpikir apa yang harus saya berikan kepada istri saya. Dari mulai perlindungan, kasih sayang, nafkah dan sebagainya, itu yang harus saya beri kepada istri saya, tanpa saya menuntut dari istri saya. Sebaliknya istri berpikir juga begitu, apa yang harus saya berikan kepada suami saya, dari mulai pelayanan paripurna dan sebagainya, saya harus layani suami saya dengan baik. Kalau dua-duanya berpikir memberi, beres, Pak, tuh rumah tangga. Coba kalau dua-duanya nuntut, yang laki nuntut dilayanin, bininya nuntut juga dilayanin, ini kagak ada yang beres. Hidup itu memang harus memberi jiwanya. Jadi ukhuwahnya itu didasarkan atas semangat lillah, karena semuanya berlomba ingin mendapatkan nilai terbaik dari Allah. Itu persaudaraan yang disebut dengan ukhuwah imaniyah. Bukan ukhuwah yang didasarkan atas untung rugi. Makanya ayatnya wala tamnun tastakthir. Kalau kamu sudah memberi jangan ngarep pengen mendapatkan balasan yang lebih. Jadi dalam Islam gak dikenal take and give, Pak. Take and give itu ada dalam kamus orang-orang materialistik.
Kalau dalam Islam itu yang ada give and give, memberi dan memberi. Gitu. Apa yang saya beri? Termasuk merawat ukhuwah itu. Memberi apa? Memberikan kasih sayang. Kalau kita bilang, oh saya kan susah, saya mau memberi apa orang saya susah? Pak, memberi itu nggak terbatas hanya uang. Sampai Nabi bilang apa? Tabassumu kali akhika sodakoh. Kau berikan senyummu untuk saudaramu, itu sudah merupakan sedekah. Dibangun atas dasar kasih sayang. Makanya Islam punya istilah sendiri yang namanya hubungan persaudaraan kita, itu punya jargon sendiri, namanya silatur rahim, hubungan yang didasarkan atas kasih sayang. Kalau hubungan yang didasarkan atas kasih sayang, maka ketika kita terjadi perbedaan pendapat, perbedaan sikap, ada konflik di antara kita, karena memang masih punya kasih sayang, konfliknya tidak akan pecah menjadi perang, tidak. Ketika pandangan kita saudara kita salah, maka karena kita sayang sama saudara kita yang salah, kita ingatkan dia, gitu semangatnya, dasarnya itu bukan berdebat untuk berantem dan bertikai, apalagi berperang, bukan. Kita memandang dia adalah saudara saya, dia umatnya Nabi Muhammad, maka mencederai umat Nabi Muhammad sama dengan mencederai Nabi Muhammad, kan begitu. Maka kalau saya menyayangi umat Nabi Muhammad, berarti saya menjalankan ajaran Nabi Muhammad, dan itu bukti cinta saya kepada Nabi Muhammad. Keren Pak kalau udah bilangnya begitu. Maka ketika kita berbeda pendapat dengan orang lain, kita mencoba meyakinkan kebenaran kita kepada dia, lalu kemudian dia tidak mau menerima alasan dan dalil kita, ya sudah, nggak usah kemudian menjadi musuh kita. Tapi kita nggak berhenti sampai di situ. Ngajak orangnya, menyadarkan orangnya, itu misi kewajiban kita. Di balik itu, karena bukti kita sayang sama dia, kita doakan orang yang kita anggap salah itu, semoga Allah kasih petunjuk pada kebenaran dan Allah ampuni kesalahannya. Keren nggak? Keren nggak? Pernah Bapak doain musuh? Pernah. Minimal 1 hari bacain Fatihah Bapak. Bacain Fatihah buat musuh kita, bisa nggak? Baru keren tuh bersaudara. Ini mah timbang beda pilihan doang, romannya udah kagak mau bermakmum. Boro-boro ikut satu grup mah, cuman beda itu doang. Itu roman-romannya pada ngaku megang kunci sorga. Pokoknya ikut gua selamat, nggak ikut neraka. La ilaha illallah. Jadi memandang orang bukan bi'ainir rahmah, tapi memandang orang bi'ainil ghadab, memandang orang dengan wajah kebencian dan kemarahan, itu bukan Islam. Uhwah Islamnya itu Pak, kita harus watawasau bil haq watawasau bis sabar, mengingatkan kebenaran. Kalaupun kiai sama kiai itu berbeda pendapat, itu biasanya saling mendoakan, saling mengingatkan, ini loh dalil saya. Nggak mempan itu, pakai doa. Bukan malah dimusuhi. Jadi perbedaan biasa saja. Makanya kalau nggak siap beda nggak usah hidup. Hidup mau akur bagaimana ceritanya? Wong kita lahir aja dari yang berbeda, makanya jangan suka kaget kalau ada perbedaan. Biasa, kita lahir dari yang berbeda. Pak, saya bisa lahir ke dunia ini karena bapak saya teman hidupnya perempuan Pak. Percaya nggak? Saya bisa lahir ke dunia ini gara-gara bapak saya teman hidupnya emak saya itu perempuan. Saya bisa lahir ke dunia karena emak saya teman hidupnya bapak saya laki-laki. Dari perbedaan ini, berbeda kan laki sama perempuan kan beda Pak. Dari perbedaan ini lahirlah saya. Maka begitu saya lahir, nggak usah kaget kalau ketemu yang namanya perbedaan. Cuma kita buktikan bagaimana kita menyikapi perbedaan. Itu tadi kalau bahasanya, menjaga kesantunan lisan dan perbuatan.
Santun itu bukan berarti ngomongnya harus lemah lembut, enggak. Qulil haq walau kana murran itu termasuk kesantunan dalam berbicara. Gitu. Belum tentu Pak orang yang ngomongnya pelan-pelan itu lurus hatinya, belum tentu. Kedung aja kelihatannya tenang, airnya dalamnya mah dalam bener gitu. Jadi kita nggak bisa lihat di situ kebenaran yang diusung. Jadi itu yang diajarkan dalam Islam, sebutnya rahim, landasannya kasih sayang. Karena Allah yang kita imani, dari 99 asma Allah yang sebut asmaul husna, yang paling akrab dengan kita yang mana? Ar-Rahman Ar-Rahim Pak, yang pengasih dan penyayang. Kita mau ngapain aja sunnah membaca apa? Bismillah. Bismillah itu sebutan kita memulai satu perbuatan, menghadirkan Allah di situ, bahwa kita tidak bisa melakukannya kalau bukan karena Allah. Allah yang mana? Allah yang Rahman, yang Rahim. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karakter ajaran Islam itu karakternya rahmatan lil alamin, menjadi rahmat, menjadi kebaikan buat semesta. Terus Nabi yang kita ikuti, yang wajib kita teladani, sebutannya pun Nabiur Rahmah, Nabi yang amat penyayang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Nabi yang penyayang, Nabi yang minta-minta sama Allah agar seluruh umatnya dimasukkan ke dalam sorga semua. Apa kurang sayangnya Nabi sama kita? Terus kita yang ngaku umatnya Nabi Muhammad yang penyayang, kita mengimani Allah zat yang pengasih dan penyayang, kita ikuti ajaran Islam yang karakternya adalah rahmatan penyayang, terus kita menjadi orang yang gak punya rasa sayang. Di mana Islam kita coba? Yang ada kebencian, kemarahan, kemurkaan, caci maki begitu. Makanya Nabi bilang apa? Bu'istu rahmatan, aku diutus oleh Allah untuk menjadi rahmat. Walam ub'as sabanan wala la'anan, dan aku tidak diutus oleh Allah sebagai orang yang melaknat dan mencaci maki. Maka Nabi nggak pernah melaknat dan mencaci maki. Kita dikit-dikit aja sambar geledek. Masih jauh Pak. Apa akan terbangun masyarakat yang madani, masyarakat yang berkarakter, masyarakat yang berbudaya, kalau kita nggak punya yang namanya rasa kasih sayang? Ini harus kita belajar menerjemahkan perilaku keislaman yang telah ditunjukkan oleh generasi-generasi awal yang telah menorehkan tinta emas. Walaupun mungkin jauh betul karakter kita dengan mereka, minimal kita ada niat memperbaiki kualitas hidup kita, memperbaiki kualitas iman kita. Mudah-mudahan akan menjadi lebih baik. Jelas? Paham? Nah, udah jelas, udah paham. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.